Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Ikromi, NPM 18210503. Saya dari Fakultas Syariah, jurusan Hukum Tata Negara semester 5. Di sini saya akan menjelaskan pembuktian dengan mata kuliah Hukum Acara Perdata dan Peradilan Agama yang diampu oleh dosen Bapak Herpin Yoki Pradikta, MHI. Dan yang pertama itu pengertian. Pembuktian adalah suatu proses pengungkapan fakta-fakta yang menyatakan bahwa suatu peristiwa hukum benar sudah terjadi, yang dinyatakan oleh Abdul Qadir Muhammad. Sedangkan dengan Sudikno Mertukusomo menjelaskan bahwa pembuktian secara yuridis tidak lain merupakan pembuktian historis. Pembuktian pada hakikatnya berarti mengapa peristiwa-peristiwa tersebut dianggap benar. Kebenarannya yang dicari dan diwujudkan hakim cukup kebenaran formil warhait. Dari diri dan sanubari hakim tidak dituntut keyakinan. Hakim tidak larang mencari kebenaran material, asal kebenaran itu ditegaskan di atas landasan alat bukti yang sah memenuhi syarat. Kalaupun hakim yakin tetapi keyakinan itu tidak ditegakkan di atas landasan alat bukti yang sah, tidak dibenarkan oleh hukum. Sebaliknya, walaupun hakim tidak yakin, asal pihak berperkara dapat membuktikan berdasarkan alat bukti yang sah, hakim harus menerima sebagai kebenaran. Dan yang kedua, alat-alat bukti. Macam-macam alat bukti diatur dalam pasal 284 RBG 164 HIR 1866 BV yang terdiri dari yang pertama alat bukti tertulis atau surat, dan yang kedua itu alat bukti dengan saksi-saksi, tiga alat bukti persangkaan, dan yang keempat alat bukti pengakuan. Selanjutnya alat bukti sumpah. Dalam praktek peradilan perdata, di samping 5 alat bukti tersebut dikenal pula macam alat bukti yang lain seperti pemeriksaan setempat. Yang ketujuh, keterangan ahli. Alat bukti tertulis atau surat, ada 3 macam alat bukti tertulis, yaitu akta otentik adalah suatu tulisan yang dibuat dengan sengaja untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa dan ditandatangani oleh pembuatnya. Dan yang kedua, akta di bawah tangan. Akta di bawah tangan dibuat oleh pejabat umum dan atau dibuat tidak hadapan pejabat umum. Dan yang ketiga, alat bukti tertulis atau surat bukan akta. Surat-surat yang sudah memenuhi kriteria sebagai alat bukti tetapi tidak memenuhi syarat untuk dapat dikatakan sebagai akta. Dan yang kedua itu alat bukti dengan saksi atau kesaksian. Kesaksian adalah kepastian diberikan kepada hakim di persidangan tentang peristiwa yang disengketakan dengan jalan pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan salah satu pihak dalam perkara yang dipanggil di persidangan. Selanjutnya alat bukti persangkaan. Persangkaan merupakan alat bukti yang tidak langsung yang dapat dibedakan menjadi 2. Dan yang pertama itu persangkaan undang-undang atau persangkaan berdasarkan hukum. Dan yang kedua itu persangkaan berdasarkan kenyataan atau persangkaan hakim. Alat bukti pengakuan. Dalam pasal 174 HIR menyatakan pengakuan diucapkan di hadapan hakim cukup menjadi bukti untuk memberatkan orang yang mengaku itu, baik yang diucapkannya sendiri maupun dengan perantara orang lain yang istimewa dikuasaan untuk itu. Dan selanjutnya alat bukti sumpah. RBG atau HIR mengenal 3 macam sumpah, yaitu pasal 182 RBG dan pasal 155 HIR mengenal sumpah pelengkap dan sumpah penaksiran. Sedangkan pasal 18 RBG dan pasal 156 HIR mengenal adanya sumpah pemutus. Dengan pengucapan sumpah, maka yang pengucap sumpah itu dimenangkan oleh hakim. Dan selanjutnya pemeriksa setempat desenti.
Pemeriksaan setempat mendapatkan dasarnya pada pasal 180 RBG dan 153 HIR yang menentukan ketua jika dipandangnya perlu atau bermanfaat dapat mengatakan satu atau orang komisaris untuk dengan dibantu oleh perantara. Pemeriksaan tidak termasuk salah satu alat bukti yang disebut dalam pasal 284 RBG, pasal 164 HIR dan pasal 1866 BW. Namun demikian, oleh karena tujuan pemeriksaan setempat adalah untuk mendapat kepastian tentang peristiwa ataupun objek yang menjadi sengketa, maka fungsi pemeriksaan setempat pada hakikatnya adalah sebagai alat bukti. Dan selanjutnya itu keterangan ahli, expertise, pasal 181 RBG dan pasal 154 HIR menentukan jika pengadilan negeri berpendapat bahwa persoalannya dapat diungkapkan sebagai periksa oleh seorang ahli, maka ia atas permohonan para pihak dapat mengangkat ahli atau pengangkatannya karena jabatan. Keterangan ahli itu berupa pendapat atau kesimpulan berdasarkan pengetahuan atau keahliannya yang dikuatkan dengan sumpah. Namun demikian, hakim tidak diwajibkan untuk menuruti pendapat ahli tersebut. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf kepada Allah. Saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yakinkan dengan iman, usahakan dengan ilmu, sampaikan dengan amal. Yakusa.